Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini penjelajah 75 saudaraku ini alhamdulillah karena saya lihat ini fans-fans yang masuk di penjelajah 75. Saya syukuri saudaraku karena perkembangan di luar sana di lapangan itu yang saya inginkan, karena sudah banyak yang kelihatan dia punya gedung rumah walet ya. Sudah banyak gedung yang dia punya, sudah banyak gedung yang ada kemajuan maksud saya. Tetapi saya lihat juga ya banyak juga masih belum, dia punya gedung itu masih istilahnya masih bongkar pasang. Masih bongkar pasang. Dan saya lihat perhatikan di bawah kolom komentar saudaraku ya, itu yang kebanyakan itu yang sudah 2 tahun ke atas yang galau. Dan ini tingkat kegalauan ini memang luar biasa, keresahannya memang kita tidak bisa apa ya bahasanya sampai kapan berhasil. Sampai kapan berhasil. Jadi itu pesan saya saudaraku penjelajah 75. Kalau walet itu dihadapi jangan terlalu berambisi sekali. Jangan terlalu berambisi sekali. Kenapa saya katakan jangan terlalu berambisi sekali? Karena kalau walet dihadapi itu bukan jangka pendek, panjang waktunya, panjang. Jadi kalau saudara terlalu menggebu-gebu bahasanya, kenapa belum berhasil ini, sudah malah ada baru 2 bulan, baru ada 1 bulan. Kenapa bang baru begini titiknya di dalam? Kenapa ini belum ini baru hitungan minggu bulan itu. Jadi itu di situ kelihatan bahwa saudara itu belum apa-apa sudah mau ingin langsung banyak meledak waletnya. Walet itu tidak semudah itu. Mungkin saudara mengatakan ini sudah menjelang sudah 5 bulan bang, tetapi belum ada perkembangan. Yang itu bahasa perkembangan saudaraku. Disitulah biasanya terjadi di situ terjadi tingkat biasa ada kegalauan, karena itu selalu mengambil tindakan sedikit merombak karena itu bahasa tidak bisa sabar. Bahasanya dia mengatakan saya ini sabar. Ya, sabar sudah 4 bulan, 5 bulan. Baru ini di dalam tinggal, baru ini saran. Itu. Jadi saudara kan bisa memahami apa yang saya paparkan di dalam konten tutorial saya ya. Itu mengenai adanya kegalauan, tingkat kegalauan itu 2 tahun ke atas. Jangankan 2 tahun ke atas, itu kan selalu saya bahas mengenai adanya lamanya gedung saudara yang galau. Asalnya itu dari itu asal selalu bongkar pasang, dibongkar lagi, dikerja lagi, dibongkar lagi, dikerja. Dan itu yang paling banyak di lapangan saudaraku itu baru 1 tahun, 1,5 tahun itu, karena itu kurang kesabaran. Sudah ada sarang burung sudah mulai beradaptasi, tetapi itu makanya yang paling banyak di bawah kolom komentar masuk di penjelajah 75 saudaraku itu, bang gimana caranya ini bang, karena baru ada sekitar ada burung sekian, baru ada sarang sekian. Karena itu di pikiran saudara itu selalu mengingat itu menginginkan itu secepat itu. Sedangkan wali kita hadapi saudaraku itu butuh kesabaran, butuh perjuangan. Coba ini tidak seperti kayak padi. Padi itu selalu ada mengatakan bahasa padi itu kadang panen yang berapa lama kalau padi, kalau tidak salah 4 bulan ya, kurang lebih ya 4 bulan ya kalau padi. Mulai dari ditanam benihnya itu sampai berbuah dipanen. Wali tidak begitu saudaraku. Walet itu bertahap, tetapi hanya pertama. Beda kalau padi itu sudah dipanen ya digarap lagi tuh sawah, sudah digarap lagi, baru lama kelamaan akhirnya sawahnya sudah ini, baru kita tanam padinya, benihnya maksud saya. Jadi memulai terus kalau kita bersawah. Sama kalau kita berkebun jagung itu sudah dipanen ya memulai lagi. Walet tidak, walet itu hanya pertama. Di situ tingkat kejenuhan kita memang saya akui saudaraku ya, kesabaran itu memang bahasanya sampai kapan kita bersabar. Itu
Memang saya tidak salahkan mengenai ada tingkat kesabaran, kejenuhan itu. Nah, dan ini yang paling banyak yang dialami di lapangan. Ini yang paling banyak dialami di lapangan ini mengenai adanya keluhan-keluhan. Ya, karena di lapangan saudaraku bukan lagi puluhan gedung, bukan ratusan, ribuan gedung itu. Karena kalau saya saring di bawah kolom komentar itu yang gagal itu luar biasa. Karena saya sudah di konten ini sudah menjelang hampir kurang lebih 2 tahun, saya lihat perhatikan semua itu tuh di bawah kolom komentar, kebanyakan itu tingkat kegalauan itu. Jadi memang luar biasa saudaraku kalau di dunia perwaletan itu kita tidak terlalu memahami itu walet. Karena ini yang banyak sekali itu hanya memikirkan hasil sampai dia mendirikan gedung rumah walet. Nah, betul-betul belum dia paham sebenarnya, hanya bahasa karena adanya bahasa faktor dana, faktor ini materinya, bahannya. Maksud saya sudah ada persiapan untuk ini. Tetapi itu kita pikir dulu saudaraku, apa kira-kira mampu kita betahkan burung. Nah, itu. Karena risikonya itu tinggi di walet. Kalau bahasa bangunan oke. Bangunan itu kita sudah mendirikan bangunan, sudah mampu mampu di bahan material ini, mampu segala-galanya, keuangan didirikan bangunan, berdiri satu bangunan loh, semacam 1 lantai, 2 lantai sampai 3 lantai dan seterusnya gitu. Jadi saudara itu perlu tahu sebenarnya ya. Nah, kenapa saya katakan yang paling berat dihadapi saudaraku di dunia perwaletan adalah faktor menunggu. Itu tidak ada ujung. Tidak ada ujung itu. Kalau bangunan kita dirikan, bangunan kita kita rancang mulai dari awal, apakah berubah bangunan permanen semacam batu, lantainya cor, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga semua itu permanen, ataukah begitu bangunan kayu, atau bangunan semacam kayak dinding sen, kan banyak macam itu gedung rumah walet. Nah, itu umpamanya dikerja itu sudah selesai. Itu kalau sudah selesai kan kategorinya kan sudah selesai, sudah aman, sisa kita menunggu. Di sini tingkat yang paling berat kita hadapi adalah faktor menunggu dan diuji kesabaran di situ. Dan tingkat yang paling berat itu memahami dengan bahasa perwaletan. Walet ini gimana cara bisa dibetahkan. Ada lagi tinggal tetapi tidak mau banyak. Coba. Ada lagi sarang nanti gitu terus. Nah, justru selalu saya katakan kalau terjun di dunia walet saudaraku, jangan asal membangun aja. Itu di situ kita itu rasa jenuh, rasa resah sampai stres karena selalu memikirkan mengenai adanya itu kapan ini bisa berhasil. Nah, sedangkan ini gedung ini tidak berhenti dipikirkan, tidak berhenti makan ongkos ini. Kan itu suara itu kan strong, ya, strong. Ya. Jadi memang saudara itu perlu jenius di situ mengenai adanya di dunia perwaletan, dan cara mendalami di dunia perwaletan saudaraku memang berat sekali itu. Ada itu sampai sudah umurnya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa lagi karena sudah tua. Walet itu sulit karena itu walet itu beda dengan yang binatang-binatang lain, ya, semacam kayak merpati itu merpati sudah dibikinkan tempat itu di ini kembali terus itu kalau merpati. Beda kalau walet, jauh beda saudaraku. Jadi kalau saudara tidak bisa memahami di bahasa kasarnya ya, ini bahasa kasarnya rohnya walet, hanya mengandalkan dari bangunan saudara dengan situasi di situ, berat itu. Nah, itu. Jadi saudara itu perlu memahami apa yang saya utarakan mengenai adanya di dunia perwaletan, sangat-sangat penting bagi saudara ya di luar lapangan, khususnya bagi peternak walet. Gimana caranya supaya walet ini bisa produktif? Akhirnya dia akan produksi sarang yang itu yang kita inginkan gitu. Padahal kalau dipikir saudaraku, teman-teman kita itu kita sama-sama membangun, kenapa dia sudah banyak, dia punya walet
sarannya sudah lumayan dicetak di dalam, tetapi kenapa saya ini tidak bisa berhasil? Kenapa kita ini, padahal kita sama-sama satu daerah, sama-sama bangunan. Nah, itu kan tingkat di situ saudaraku pemahamannya, bahasanya nanti rezeki kita bukan rezeki. Iya memang berbahasa rezeki, tetapi kan ada bahasa begini saudaraku ya, doa dan usaha. Bahasanya doa dan usaha, cara tingkat pemahaman saudara di wallet itulah usaha kita, dan itu yang paling berat kita lakukan. Nah itu bahasa hakikinya loh, itu bahasa hakikinya gimana cara supaya wallet tahu itu wallet, mengenai cara menginapkan di dalam ruangan RBW. Nah itu yang paling berat yang kita hadapi, faktor menunggu. Nah dan itu juga yang paling berat juga kita hadapi. Ini ada dua ini, antara faktor menunggu dan faktor penasaran. Selalu ingin tahu di dalam ruangan RBW. Selalu mau tahu itu gimana modelnya lagi di dalam. Sedikit-sedikit berpikir lagi mau masuk. Padahal jangankan lagi 1 minggu saudaraku, baru biasa ada 2 hari 3 hari. Berpikir lagi itu, apalagi kalau dia melihat, dia pantau dari luar di LMB-nya, banyak burung tadinya umpamanya sudah gerimis atau sudah hujan, langsung banyak burung disebut berkerumun. Pasti penasaran lagi tuh, apa dia tinggal itu di dalam, yang kemarin saya lihat itu banyak berkerumun di luar. Terbang itu bermanuver di area bangunan, di poi, keluar masuk. Pasti penasaran lagi. Jangankan dulu 1 minggu, 1 bulan, sampai 4 bulan. Baru 2 hari itu pasti penasaran, apakah tinggal itu yang kemarin yang saya lihat itu, kemarin kan banyak sekali di situ, mungkin ada yang tinggal. Itu bahasa mungkin. Bisa jadi tinggal. Nah, itu bahasa itu. Jadi saudara itu yang paling berat kita hadapi itu di dunia perwaletan. Nah, itu bukan masalah gedungnya. Gedung itu sudah berdiri ya sudah, tetapi ini faktor menunggunya. Faktor cara membetahkan wallet di dalam ruangan RBW saudara, ya itu loh. Itu yang saya maksud, gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya tingkat di dunia perwaletan. Apabila saudara ingin sukses, coba dalami di dunia perwaletan. Nah, mungkin saudara banyak berkata caranya mendalami, ya itu triknya gimana, rahasianya di mana. Nah, jadi saudara perlu tahu ya, itu cukup itu yang saya berikan motivasi saudaraku mengenai adanya itu ukurannya, kelembabannya, suhunya, suhu udaranya, dan gelapnya ruangan, cara penempatan itu semacam ventilasinya. Begitupun juga cara membendung adanya pantulan cahaya, kerasnya gimana, berapa jarak. Begitupun juga mengenai adanya lubang sirsak berapa ukurannya, di mana diletakkan dia punya lubang turun, jarak antara plak ke lantai. Begitupun juga mengenai adanya siri. Itu saudaraku ya. Jadi saudara perlu tahu, perlu memahami apa yang saya katakan. Mudah-mudahan saudara ke depannya ada perubahan di yang gedung rumah walletnya ya. Saya sudah katakan saudaraku. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Inilah inspirasi saya berikan. Karena ada beberapa pertanyaan, insyaallah nanti kalau saya akan memberikan masukan lagi di malam hari jam 8 malam. Nah itu ada pertanyaan lagi masuk. Ini sudah berulang-ulang saudara, dan saudara ini selalu ingin ikut gabung. Sudah kegalauannya luar biasa, kegalauannya sudah berapa tahun. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Inilah inspirasi edukasi ke saudara saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan namun sedikit tetapi berbobot. Jangan cari banyaknya saudaraku, tapi tidak ada manfaatnya, hanya sia-sia belaka. Yang kita cari saudaraku biar sedikit tetapi berbobot ya. Nah itu sedikit akhirnya jadi bukit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses semua. Oke?